Nah, Mas Rizal, kalau dari segi birokrasi nih, dari birokrasi dan aturan legislasi pemberian produk halal, itu kayak ibarat bola itu dipingpong sekarang ke Kementerian Agama, ke BP POM, ke MUI, itu gimana sebenarnya Mas Rizal? Dan karena mungkin UMKM ini menjadi lebih sulit untuk mempunyai lisensi halal tersebut. Saya pernah waktu itu ada tugas bisnis trip di Osaka. Jepang itu adalah salah satu destinasi turis, terutama negara-negara Timur Tengah yang cukup populer. Dan di sana udah mulai ada restoran ramen yang punya cap halal. Saya pernah tanya ke pelayannya, ke waitersnya, ini sertifikasi halalnya itu dari mana? Ternyata dari Malaysia. Nah, kalau Mas Rizal tadi bilang mungkin Indonesia secara negara, secara bangsa bisa menjadi kekuatan industri halal dari bawah UMKM, tidak hanya sekedar memberi cap label halal. Kalau menurut saya mungkin dari segi sertifikasi tersebut mungkin kita sudah kalah dengan Malaysia. Karena mungkin kita bisa lihat ya restoran-restoran halal yang sekarang menjamur di Indonesia, mungkin restoran-restoran Korea mungkin misalnya. Dan itu mereka kan menjual produk di sini. Dan kemudian lembaga kita memberi sertifikasi halal. Tapi banyak juga mungkin dari kayak produk-produk Korea seperti kosmetik yang digunakan oleh para kalangan wanita mungkin. Itu juga perlu stempel halal tentunya untuk bisa menggait pasar atau market dari Indonesia tersebut. Nah, Mas Rizal, kalau dari segi birokrasi nih, dari birokrasi dan aturan legislasi pemberian produk halal, itu kayak ibarat bola itu dipingpong sekarang ke Kementerian Agama, ke BP POM, ke MUI, itu gimana sebenarnya Mas Rizal? Dan karena mungkin UMKM ini menjadi lebih sulit untuk mempunyai lisensi halal tersebut. Ya. Memang dahulu kan memang yang diberi tanggung jawab wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi adalah MUI ya, dengan BP POM yang sebagai pelaksana teknis untuk melihat sejauh mana bahan-bahan itu betul memenuhi standar produk halal. Tapi saat ini dengan peraturan baru, undang-undang baru tentang tentang halal ya, tentang ada undang-undang baru dan sudah ada peraturan pemerintahnya terkait dengan hal itu. Yang badan yang bertanggung jawab saat ini adalah BPJPH, ya kan, Badan Penjamin Produk Halal, seperti itu di Kementerian Agama. Tentu tetap bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Mudah-mudahan dengan kita berharap perubahan kewenangan otorisasi ini bisa memperbaiki lembaga sertifikasi halal kita, sehingga betul itu sebetulnya yang menjadi juga salah satu rencana kita ketika kita mau mengadakan Halal Industry Summit, bagaimana bisa kita menjadi salah satu kiblat daripada sertifikasi halal sertifikasi halal ya dunia gitu ya, termasuk di dalamnya tentu kolaborasi dengan berbagai macam otoritas sertifikasi halal di berbagai negara. Tapi itu kembali kepada bagaimana kita di dalam negeri, konsolidasi nasional tentu penting untuk bisa memastikan kita dipercaya, karena kalau kita bicara orang memakai sertifikasi dari negara A dan B itu kan masalah trust ya. Mereka masalah trust dan trust itu harus, we have to earn it gitu loh. Kita harus dapatkan trust itu. Karena trust itu nggak bisa datang begitu saja gitu. Jadi itu harus kita dapatkan, kerja keras untuk mendapatkan itu. Di sisi lain juga networking dari sertifikasi halal kita harus besar sehingga itu bisa digunakan di mana-mana. Karena terus terang, Mas Saputra, saya melihat memang tren industri halal ini luar biasa. Karena dengan globalisasi saat ini, bukan saja karena meskipun di negara-negara yang bukan mayoritas Islam ya, seperti kayak tadi China, even Jepang, Korea, ya. Di Amerika, di Eropa, itu bukan saja karena penduduknya juga sekarang sudah banyak yang Muslim, tetapi
dengan banyaknya industri dengan globalisasi di mana banyak sekali wisatawan satu dengan yang lain, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kayak di Korea, Jepang, mereka harus menyiapkan produk halal, karena kalau tidak wisatawan kita yang negara-negara Muslim, negara-negara Arab, Indonesia salah satunya, itu nggak akan mau makan yang tidak halal, kan begitu. Betul. Jadi kesadaran tentang memakan produk halal itu bukan saja memang kewajiban sebagai seorang Muslim, tapi sudah menjadi tren global saat ini, dan itu kita harus ambil manfaatnya dari itu dan jangan sampai ketinggalan. Kalau udah ketinggalan, dan kita nanti akhirnya akan menjadi pasar saja. Ya kalau pasar saja. Pak Kiai, Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf, kita menjadi stempel doang. Biasanya jadi stempel sertifikat halal gitu. Ya, lagi kita tidak bisa menjadi pemain global. Itu aja. Nah, kira-kira kolaborasi apa nih, Pak? Yang kan Bapak di Direktur Ibu Tengah nih. Betul. Kira-kira produk-produk halal apa yang dimiliki koperasi yang bisa dibantu diplomasinya nih, Pak? Ya, seperti saat ini ya, terus terang dengan kondisi COVID saat ini kan, negara Timur Tengah itu negara yang sangat rentan dari ketahanan pangannya, karena mereka 50%, hampir seluruh negara Timur Tengah itu dari impor. Produk pangan itu mereka impor, bahkan negara GCC yang negara-negara Teluk itu 90% adalah impor. Mereka itu luar biasa kebutuhan mereka terhadap produk pangan ini. Hanya masalahnya kemarin ketika misalnya UAE, ketika Uni Emirat Arab ya, ketika mereka memberikan bantuan alat kesehatan ke kita, terus dia pulangnya mau membeli produk-produk pangan, itu nggak mudah mencari UMKM atau perusahaan-perusahaan yang memenuhi itu gitu. Jadi, nah sekali lagi, tentu saya sangat senang kalau ada produk-produk UMKM yang memang betul-betul bisa kita fasilitasi. Bahkan saya beberapa kali menyampaikan informasi detail mengenai satu produk kepada semua kedutaan kita di Timur Tengah untuk menjajaki pasar di sana. Tetapi lagi penting buat kita adalah memastikan produk yang kita itu kualitas, reliabilitas untuk mencukupi demand. Dan tentunya saya tadi Mas Rizal berkali-kali menyebutkan kata konsolidasi ini. Konsolidasi itu kan bisa banyak cakupannya dan spektrumnya itu bermacam-macam, dari mulai tadi kita sudah singgung kualitas dan kemudian reliabilitas untuk mensuplai secara continuity demand dari luar. Nah, konsolidasi apa yang mungkin Mas Rizal bisa lihat mungkin Koperasi Jasa Mambau Rizki Investama itu ikut berperan? Ya, saya rasa dengan adanya wadah koperasi ini, tentu pertama yang paling penting adalah kita bisa mengidentifikasi dulu teman-teman yang memiliki produk-produk yang tadi kita sebutkan, yang dibutuhkan oleh pasar. Konsolidasi internal dulu ya Mas Rizal ya, mapping di mana potensi alumni dan potensi koperasi UMKM. Ya, setelah itu baru kita masuk apa kekurangan mereka, lalu kita bisa memperkenalkan kekurangan-kekurangan pendampingan lah ya. Pendampingan untuk kemampuan produksi maupun marketing dan lain-lain, untuk kemudian nanti juga kalau memang sudah siap dan bahkan menuju siap pun kita udah bisa pasarkan gitu. Karena dengan saya berada di Kementerian Luar Negeri, ya tentu saya akan memfasilitasi semua anak bangsa, apalagi ada alumni tentu ya, yang persyaratan tadi, persyaratan jangan sampai memenuhi persyaratan ya. Persyaratan. Kita tidak ingin yang kita tawarkan nanti kualitasnya ya tidak baik, tidak standar kan ya, nanti kita dia tidak memiliki kredibilitas gitu di mata internasional itu. Tapi kalau boleh dibilang ya, the vast majority of the problem from micro nggak hanya UMKM sebenarnya, mereka itu pusing masalah pemasaran, Mas Rizal. Ketika kita ingin mengekspor sesuatu, itu perlu license tentunya, perlu berbagai macam ISO, yang memenuhi persyaratan
BPOM-nya negara tujuan. Nah, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, mungkin Mas Rizal tahu karena mungkin di dalam, apakah ada pendampingan dan bahkan mungkin bantuan-bantuan untuk memasarkan produk-produk UMKM itu di luar negeri? Ya. Pendampingan yang sifatnya teknis biasanya di Kementerian Teknis ya. Seperti misalnya Perdagangan ya, Menteri Perdagangan. UMKM misalnya. Kementerian UMKM saya kerjasama dengan beberapa direktur terkait dengan promosi UMKM itu banyak sebetulnya program-program pendampingan dan lain-lain, termasuk baik secara teknis kemampuannya maupun pemasarannya. Dan kita biasanya kerjasama kalau sudah masuk ke pemasaran luar negerinya. Nanti kita kerjasama bagaimana membuat strategi pemasaran di sebuah negara misalnya, termasuk memanfaatkan berbagai macam event yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi memang itu kembali lagi yang saya lihat adalah misalnya ketika kita fasilitasi keberangkatan ataupun beberapa UMKM kita ke luar negeri untuk mengikuti event, jadi tujuan mereka itu adalah bagaimana menjual barang yang ada saat itu di bawah gitu. As simple as that. It's not long term objective gitu loh. Ini kan bukannya strategi jangka panjang adalah menggait punya pasar di sana, long term project, long term kontrak gitu ya. Di mana dia bisa memastikan building trust ya, networking and trust dan segala macam. Yang terjadi adalah mereka ke sana yang penting balik modal nih, udah beli tiket misalnya. Bahkan misalnya tiketnya kan biasa dibayarin kalau untuk case-case tertentu ya. Itu yang penting lumayan nih bisa buat ada pemasukan itu bisa buat beli oleh-oleh pulang ke Jakarta, Indonesia. Itu masalah kita. Ya saya lihat klasik dan itu harus terlalu pragmatis ya, pragmatis dan jangka pendek sekali. Jadi itu yang harus kita selesaikan. Bisnis ini harus kita bangun, ada trust, ya kan? Ada networking dan lain-lain. Itu yang harus kita jalankan dan saya rasa peran koperasi di sini harus itu terus-menerus didengungkan gitu. Ya. Bagaimana Pak Asep? Siap menerima tantangannya? Insya Allah. Ya, sepemikiran lah dengan Mas Rizal. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat juga. Yang pasti nanti kita bisa bertukar pikiran lagi, Mas, nanti ketika nanti sudah normal kembali nih kebetulan saya tinggal di Bandung ini sekarang. Jadi udah lama nggak ke Jakarta nih semenjak peresmian dengan Pak Wapres kemarin itu. Jadi masih di Bandung. Tapi kita dengan adanya Wadah Mari TV ini, alhamdulillah justru lebih bertambah. Lebih intensif komunikasinya. Intensif ya, artinya dengan alumni-alumni dimanapun berada, termasuk di Papua juga kemarin gitu. Jadi sepemikiran juga Mas Rizal, giroh saya ini memang kembali ke pesantren saat ini untuk mensinergikan semua alumni ini. Ya alhamdulillah semakin hari semakin bertambah. Kemudian memang yang termasuk tadi produk-produk yang standar dijual keluar juga kita sudah mulai menseleksi, yaitu berkaitan dengan sertifikasi termasuk organiknya yang standar Euro. Kemarin alhamdulillah ada beberapa produk yang sudah siap untuk dijual keluar. Kemarin kebetulan Debus Bosnia pun dengan Ustadz Ajat berkunjung ke perusahaan pabrik-pabrik untuk melihat itu. Dan mungkin kita sekarang ini sambil berjalan mencari lagi potensi alumni, sambil juga kita mencari peluang-peluang untuk dipasarkan di luar, gitu kan. Jadi Mas Rizal kalau ada informasi-informasi mengenai pameran ataupun bersifat internasional, bisa undang-undang kami lah. Nanti insya Allah kami siapkan istilahnya standar-standar untuk bisa bersaing khususnya di negara-negara yang konten di produk halal ini, gitu. Gitu, tadi saya dengar-dengar Mas Rizal pulang dari Kairo itu sempat ngebangun ekonomi syariah juga dengan Pak Antonio gitu kan. Itu memang ada bergerak di bidang ekonomi syariah juga sampai saat ini. Ya, dengan dengan sekarang saya udah berkarir di Kementerian Luar Negeri yang cukup menghabiskan waktu, apalagi harus bolak-balik tugasnya tuh kan harus pindah ya setelah 3 tahun, 4 tahun lalu pindah ke sebuah negara lain gitu. Jadi memang tidak mudah untuk bisa terus mengikuti, tetapi saya bisa mengikuti melalui tulisan-tulisan maupun berita-berita, tapi terjun langsung
menjadi bagian yang aktif di situ mungkin tidak mudah dari sisi waktu, tetapi mudah-mudahan pada waktunya saya akan tetap, karena ini salah satu yang memang menjadi bagian dari interest saya ketika saya kuliah dulu. Ya, yang pasti memang semakin luas saja pengetahuan kita nih, Pak Saputra. Ya. Jadi kami juga kemarin sempat juga menawarkan juga ke luar negeri juga produk-produk gula ya, dengan Pak Andi juga ke Ukraina ya kemarin, Pak Andi ya, ke Dubes Ukraina. Alhamdulillah memang diterima, memang keburu corona ini nih. Jadi memang semua aktivitas jadi terhenti. Jadi mungkin kedepannya ada beberapa produk lagi kalau memang nanti bisa sharing informasi. Nah, nanti Pak Rizal kabar-kabari kami lah nanti. Ya, insya Allah. Nah, kalau ngomongin langkah konkret nih, langkah konkretnya kira-kira apa yang bisa the way forward? What's next after this? Ya. Kalau saya ya pribadi, kalau nanti memang ada list produk yang siap untuk ekspor, apapun bentuknya, apa segala macam, apalagi sudah ada mitranya di sana yang bisa kita coba hubungi misalnya, mitranya bukan mitra yang sudah dihubungi, tentu mitra potensial yang teman-teman industri di lapangan kan yang lebih tahu ya. Nah, kita akan dengan mudah mengkonekkan itu gitu. Jadi saya siap saja, Kementerian Luar Negeri secara umum siap untuk bisa fasilitasi seluruh UMKM ya. Betul. Ya, dengan tentunya persyaratan tadi ya, memenuhi persyaratan kualitas dan lain-lainnya. Ini kita pasti akan bantu semaksimal mungkin. Jadi bukan saja untuk pasar Timur Tengah, bahkan karena saya punya teman-teman di beberapa direktur regional kawasan lainnya, tentu kalau memang ada masalah ataupun ada potensi di negara-negara ASEAN misalnya, di negara Eropa dan lainnya, tentu saya secara pribadi bisa memfasilitasi. Karena bisa bicara dengan teman-teman saya juga. Ya. Terima kasih banyak, Pak Rizal. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Mungkin ada Pak Andi, ada pertanyaan terakhir mungkin? Sebelum kita tutup saja sesinya nih, kalau tidak. Bahwa kita sungguh mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa berkolaborasi tingkat internasional dalam hal ekonomi kreatif, ekonomi usaha, dan ekonomi lainnya, gitu ya, Pak Rizal. Ya, memang sekarang kan salah satu push pandemic recovery itu adalah post pandemic economic recovery adalah salah satunya sektor yang paling penting buat kita adalah UMKM ya. Jadi teman-teman yang sekarang bergerak di UMKM tentu kita akan full force untuk bisa memfasilitasi ini. Di saat ini bukan hanya post pandemi aja, yang saat ini sangat dibutuhkan adalah alat kesehatan dan pangan ya. Jadi kalau memang ada dua sektor ini yang teman-teman pastikan bisa dari sisi supply bisa pasti gitu, tentu kita akan bisa memfasilitasi, mengkonek dengan pasarnya. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Rizal atas waktunya. Pak Saputra, mungkin nanti kalau berkesempatan Mas Rizal juga jadi anggota koperasi kita juga. Oh iya, harus tentunya nih. Jadi anggota koperasi, mudah-mudahan ya bisa tambah terus keanggotaan kita. Ya. Dan for your information ya, Mas Rizal, koperasi kita tuh udah punya mobile apps loh. Ya, mobile apps-nya itu bisa udah kita pakai untuk mobile apps-nya itu kita bisa pakai untuk transaksi antar bank. Hebat sekali. Good. Ya. Jadi perlu diketahui juga memang membawa Rizky Invest sama ini koperasi yang memang Abah langsung kasih nama langsung, Mas Rizal. Jadi waktu memang saya belum kembali lagi ke pondok untuk bantu ini, ya cukup lama juga saya Saputra ini bertahun-tahun tidak sowan lah ke Abah gitu. Begitu kita kasih nama koperasi ini dan beliau mengharapkan koperasi ini bisa berjalan, maka dikasih nama Mambau Rizky dari Abah langsung. Ya sudah, ketika itu juga kita bersama ini langsung mendirikan, dan alhamdulillah semua perizinan juga selesai semua, dan memang untuk operasional secara nasional juga. Ya tinggal kita
saling tukar pikiran saja dengan teman-teman alumni juga yang lain. Mudah-mudahan ya giroh kami ini kita nggak bisa ngasih apa-apa ke Abah pesantren juga. Setidaknya cita-cita beliau ingin menjadikan koperasi ini besar dan bermanfaat buat seluruh alumni, bahkan untuk negara dan bangsa ini. Ya saya di situ juga merasa bersemangat gitu, Mas Rizal. Ya. Jadi kemudian saya buatkan juga studi kelayakannya, ternyata memang sangat-sangat layak gitu untuk bisa dikembangkan, karena potensinya Indonesia, dari seluruh Indonesia aja ada semua alumni gitu kan, belum lagi luar negeri. Makanya saya pilih udah koperasi jasa saja gitu kan, biar semua aktivitas bisa diwadahi di sini. Nah, itu Mas Rizal. Ya. Jadi nanti berkabar saja, terima kasih banyak waktunya. Saya butuh masukan yang banyak dari senior-senior yang berpengalaman. Mudah-mudahan sore ini juga menjadikan sore yang penuh berkah nih, Mas Saputra, Pak Andi. Ya, insya Allah. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah, membawa manfaat, dan tentunya jadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Rizal Purnama atas kesediaan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti beribadah, berjuang ya. Siap, Mas Rizal. Yuk.